yaitu Teknik Elektro Universitas Gunadarma. Saya lulusan atau telah mengikuti pelatihan di Electrical, Mechanical, Plumbing dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Saat ini saya bekerja di PT MNC Kabel Mediacom sebagai Data Center Operation. Kita lanjut belajar mengenai AC WCP Water Cool Packet. Nah, ini lengkap ya, standing, WCP standing, lengkap dengan 5 kompresor, 4 kompresor dengan tipe yang sama, 1 kompresor dengan tipe yang berbeda. Ini blower untuk indoornya atau kita sebut blower untuk evaporatornya yang membus udara dingin menggunakan fan belt ya, dan menggunakan konsep asporos ya, asporos dari antara asnya motor menjadi asnya blower. Nah, ini blower, kita lihat bentuk impellernya seperti itu, sirip-sirip untuk menarik udaranya ya, untuk mengambil udara panas ya dari luar, kemudian ditiupkan melewati evaporator sehingga evaporator melewati ducting ya. Nah, ini kompresor, kita lihat ini pipa section. Di pipa section ada 3, kita perhatikan ya. 1 untuk nanti ini pergi ke indikator untuk kita lihat indikator high pressure ya, high pressure, ini ada low pressure. Setiap kompresor mempunyai alat ini, device ini untuk mengukur high pressure dan low pressure teman-teman ya, supaya teman-teman paham untuk WCP, sistem WCP AC sentral water cool packet itu konsepnya seperti ini. Saya akan jelaskan sampai sistem piping, sistem air bersihnya untuk menyerap panasnya, begitu juga untuk elektrikalnya, kontrolnya. Nah, lihat ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada di sini namanya high pressure switch, teman-teman, ya. High pressure switch, nanti dari sini terminalnya, ada terminal high pressure switch di sini, ya, terhubung untuk ke modul. Nanti modul di sini ada sistem proteksinya, ya, untuk mematikan kompresornya. Ini untuk kompresornya, ya, untuk menghidupkan kompresornya ke A1. Ini A1-nya ada, kalau kontaktor teman-teman sudah saya ajarin di pelatihan ya. Itu kontaktor nanti ada A1, A2. Itu A2 biasanya netral, A1 biasanya fase, tapi dibalik juga bisa, nggak ada masalah sistemnya. Nah, ini kontaktor untuk kompresor teman-teman. Jadi ada 5 kompresor, berarti ada 5 kontaktor ya. Ini timer dipakai untuk sistem ada namanya pekerjaan kompresor 4 itu kalau nyala akan memanggil kompresor 5. Gitu, dengan waktu yang sudah ditentukan dengan timer tadi. Time delay-nya bahasanya ya. Nah, kontaktor yang di sini semua kerjanya sama 3 pas karena kompresornya menggunakan kompresor 3 pas. Ya, kalau kompresor 3 pas tidak menggunakan kapasitor, ya langsung ke sistem terminalnya ya. Nah, bisa dilihat ini teman-teman, untuk rangkaiannya ada kontak bantu NO nanti untuk men-trigger ketika mati kompresor ya, kompresor mati, maka sistem heater bekerja. Nanti saya tunjukin sistem heaternya. Ya, ini sementara sistem heaternya dilepas semua ya. Ini terminalnya 3 pas ya, RSC. Ini terminal 3 pasnya. Kemudian ini kabel untuk heater ya, ketika nanti kompresornya mati dia akan memanasi bagian bawah oli. Nah, itu heaternya. Bisa teman-teman lihat, itu heaternya ya. Heaternya itu menggunakan 1 pas teman-teman ya, untuk menghasilkan 220 volt untuk hidup heaternya. Nah, di dalam sistem WCP ini adalah kontak bantunya yang untuk nanti menghidupkan heater tadi teman-teman ya. Masuk, kalau kontaktor kan udah paham teman-teman ya, ada kontak bantu NC, ada kontak bantu NO. Nah, saya sudah training di pelatihan, pasti saya percaya teman-teman sudah tahu. Nah, dia nanti menghidupkan heater yang di kompresor itu. Nah, semua kompresor kenapa dikasih heater? Karena supaya oli yang dingin jangan membeku. Jadi kasih kehangatan hangat dari heater ya. Nah, ini ada untuk pentil untuk pengisian freon ataupun untuk mengukur tekanan. Sama di discharge juga begitu ya. Pentil untuk pengukuran ada, yang untuk indikasi low high pressure juga di sini ada. Di ini ya, untuk mengukur high pressure ya. Kalau tadi mengukur low pressure ya, yang dari bawah tadi. Nah, dia langsung ke sistem piping dia ini, kalau kita tahu dari section discharge langsung ke sistem kondensor teman-teman ya. Itu sistem kondensor kita yang ini ya. Kondensornya itu per sistem teman-teman ya, per sistem freonnya per sistem. Makanya ada flank,
flank kiri dan flank kanan sebagai pembatas. Ya, tapi kalau sistem airnya tetap satu lot semua. Nah, ini semua kompresor memiliki high pressure semua. Kompresor 1, 2, 3, 4, 5 memiliki sistem high pressure ataupun indikator high pressure, low pressure, ya. Ada tadi high pressure switch, low pressure switch. Nah, lihat tuh ada cumi-cumi ya, dari kondensator itu masuk ke cumi-cumi ya, ke evaporator. Ya, ini lihat cumi-cuminya semua. Jadi satu kompresor satu sistem. Satu kompresor satu sistem, baik itu evaporatornya satu sistem, kondensatornya juga satu sistem. Ya, untuk pendinginan menyerap kalori panas dari kondensor itu satu sistem keseluruhan, satu lot, ya. Jadi bukan satu sistem, satu lot kalau air dingin untuk menyerap panasnya, ya, untuk sistem airnya. Nah, ini kita lihat cumi-cuminya itu masuk ke sistem evaporator langsung. Dari evaporator, ya, maka nanti ada kita bahas di situ. Lihat ini evaporatornya, bisa kelihatan ya cumi-cuminya itu per bagian evaporator semua. Jadi satu kompresor memiliki satu bagian evaporator, berarti ada 5 kompresor, berarti memiliki 5 bagian evaporator. Ya, teman-teman. Nah, di sini lihat ini tubing kondensatornya. Kalau kita nanti membersihkan scaling kondensatornya, itu bisa kita buka itu tadi flanknya, blank flanknya, ya. Nah, kalau mau chemical untuk membersihkan kita pakai pressure gauge. Pressure gauge untuk yang buka pressure gauge nanti dari inciannya kita pasang sistem chemical. Nah, ini filternya teman-teman. Filter udara untuk evaporator. Nah, itu evaporatornya. Nah, ini filter udaranya bisa kita lepas, bisa kita cuci, ya, kita cleaning. Ya, untuk sistem WCP ini. Nah, lihat ductingnya. Ini ducting utamanya itu box plenum, ini ducting distribusinya, teman-teman. Jadi, didistribusikan ke area yang mau didinginkan. Ya, seperti itu, teman. Nah, lihat saja itu. Nah, ini lihat ada 2 ya untuk supply-nya air dinginnya, udara dinginnya pakai box plenum, ya. Nah, ini evaporatornya. Teman-teman, yang akan diambil udaranya. Kemudian kita lihat di sistem PCB kontrolnya, ya. Di PCB control ini yang perlu kita ketahui ada trafo, ya, itu adaptor, ya, untuk balancing RST-nya, RST 3 pas, ya. Nanti RST 3 pas tidak boleh kebalik, nanti itu tidak akan bisa menghidupkan kompresor. Ini adalah RST, ya, bisa terlihat. Oke, itu RST. Nanti itu kita balancing, artinya dipastikan, di make sure tidak boleh gagal satu pas. Ya, anti pas bisa juga, ya. Nanti masuk ke PCB, nanti untuk mengontrol A1-nya sistem kontaktor. Sehingga kalau A1 masuk power, pas 220 volt, maka nanti nyala, ya. Kalau ini kita lihat konsepnya untuk COM, flow switch kan ada nih. Nah, kelihatan ya, teman. Flow switch itu gunanya adalah ketika nanti aliran tidak ada, maka AC ini tidak akan pernah hidup. Jadi aliran air dulu ada, baru maka sistem AC ini akan nyala. Karena air itu butuh untuk menyerap energi panas dari kondensator, ya, menyerap kalori panas, ya. Jadi di sistem kompresor yang kelima itu menggunakan overload. Nah, bisa kita lihat berbeda, ya. Nah, kita lihat 1 2 3 4 5. Jadi konsepnya tetap menggunakan kontaktor 3 pas untuk menghidupkan kompresor 3 pas. Dengan kontrol alat bantu kontak bantu NO untuk menghidupkan heater, dan juga kontak bantu untuk A1 A2 untuk menghidupkan kontaktor. Melalui A1 itu dapat dari COM dari PCB control, ya. PCB control akan menganalisa menghidupkan AC ini dari nanti modul kontrol. Nanti saya tunjukkan modul kontrolnya. Nah, spek kompresor ini ada 10 PK, ada 15 PK. Tapi kalau kita lihat dari speknya ini, kita bisa katakan ini 10 PK, ya. Jadi totalnya ada 50 PK. Rata-rata begitu. Mungkin yang kecil tadi di bawah 10 PK, ya. Rata-rata seperti itu. Nah, AC ini kita sebut AC yang mempunyai kontrol. Ini lihat nih, teman-teman, kontrolnya banyak sekali. Ya, ada kontrol flow switch, ada kontrol high pressure, low pressure, ada kontrol juga fridge, ya, semua ada. Jadi COM ini adalah men-trigger sistem kerjanya AC ini. Sehingga teman-teman melihat rangkaian ini mudah. Yang penting paham apa yang saya sampaikan di pelatihan ini. Saya sudah ajarkan mengenai sistem high pressure switch, low pressure switch maupun
konsep flow switch ataupun konsep bagaimana sistem COM dan sistem RSC di kompresor ya. Jadi semua itu sudah kita ajarkan di pelatihan dan teman-teman harus belajar terus bisa menguasai perbaikan AC ini. Jadi saya mengajarkan tuntas mengenai sistem kerja dari piping control, dari sistem piping freon maupun piping air ataupun menggunakan sistem elektrikal, elektronik juga. Ini PCB ini sistem elektronik ya. Ini mudah saja teman-teman, yang penting ngerti konsepnya, bagaimana perubahan dari untuk kontrolnya itu yang 220 volt, yaitu perubahan untuk 3 pas ke 220 volt yang menggunakan netral teman-teman. Ini power utamanya 3 pas teman-teman, dari sumber utamanya itu power untuk menghidupkan AC/WC standing ini 60 PK, sekitar 60 PK. Nah ini kontak ke modul, ini lihat teman-teman modulnya. Modul ini nanti yang kita atur dari sistem program ya, kita program di bawah ini modulnya. Itu bisa lihat kabelnya sampai ke modul. Nanti modul ini kita bisa operasikan nih teman-teman. Nah ini modulnya, bisa menghidupkan dari sini, bisa mematikannya, bisa settingnya dari sini ya. Jadi teman-teman bisa belajar merek Mekway ya, tapi sekarang Mekway sudah diambil oleh Dekin. Nah sekarang ini tipe Dekin semua rata-rata dengan konsep blower. Terima kasih.